Renungan Sileo Senin 8 April 2024, Hari Raya Kabar Sukacita. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan turun atasmu. Apalagi yang perlu ditakuti, dikhawatirkan, diragukan, jika aku sudah mendengar janji ini? Roh Kudus akan turun atasmu, ditambah suatu kepastian, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi. Aku hanya perlu berkata seperti kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebab itu adalah kabar sukacita yang aku dapatkan, suatu anugerah tak terkira, karena aku dapat menerima perintahmu, dan rahmatmu pasti menyertainya. Tak perlu aku bertanya soal prinsip-prinsipnya, sebab harus aku percayai bahwa itu bakal menjadi kesukaan dan kebaikan bagiku. Hanya mungkin aku perlu pemahaman akan teknis pelaksanaan perintahmu, agar aku dapat melakukan perintahmu sesuai dengan rencana dan kehendakmu, yaitu yang benar dan yang membawa kebaikan bagi semua, demi mempermuliakan namamu. Kabar sukacita yang aku peroleh itu jangan sampai aku lalaikan. Harus aku tekuni, apalagi pertolongan rahmat-Nya
tidak kurang dalam membantuku melakukannya dengan benar. Betapa sukacita yang akan aku rasakan menjadi pelaku perintah-Mu dengan pertolongan dari-Mu, apalagi yang membuat aku ragu, tidak bisa atau bahkan tidak mau menerima perintah-Mu. Pasti aku bukan seorang bodoh. Doa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, aku bersyukur karena Engkau tidak pernah memberikan perintah yang membuatku menjadi susah hati. Rahmat-Mu pasti menyertai perintah-Mu untuk memastikan aku berhasil dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, dan aku akan bersukacita karenanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.